ini atau kedepannya aku punya pasangan orang Kristen gitu ya, yang agamanya Kristen, ya wajar dong, karena kan aku sekarang sudah percaya Tuhan Yesus. Pastinya aku mencari yang seiman gitu kan, yang sama-sama percaya dan takut akan Tuhan Yesus gitu loh. Jadi nggak mungkin gitu loh aku cari pasangan yang muslim gitu. Aku mencari teman, aku mencari pacar pun yang Kristen gitu teman-teman semua. Mudah-mudahan cukup menjawab ya, jadi tidak meresahkan lagi nih Bapak Ibu semuanya. Ya itulah murtadin ya Bapak Ibu semua. Ini murtadnya karena rudal berkulup gitu. Aduh, ngakak saya Bapak Ibu semuanya. Seorang perempuan yang masih cukup muda memilih untuk murtad, memilih keluar dari agama Islam. Dan sekarang dia ingin mencari pacar maupun mencari pasangan hidup yang beragama juga Kristen. Bahkan di akhir cuplikan video tadi, Mas Yusuf bilang katanya perempuan ini murtad gara-gara rudal berkulup. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, apa kabar sahabat semuanya? Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat walafiat, selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Kali ini kita akan menyaksikan seorang murtadin. Dia seorang perempuan yang masih cukup muda, tapi akhirnya memilih murtad. Kira-kira apa penyebabnya? Sebelum kita simak videonya, kami ingatkan bagi yang baru bergabung di channel ini, silahkan tekan tombol subscribe-nya, nyalakan lonceng notifikasinya, agar saat kami upload video terbaru, sahabat semua akan mendapatkan pemberitahuan. Baik, langsung saja kita simak videonya. Itu sering banget aku dapetin gitu ya. Beberapa kali aku up konten tentang rohani itu pasti gini, cowoknya Kristen ya, cowoknya Kristen ya, cowoknya Kristen ya. Ya gini loh guys, kalaupun memang mungkin saat ini atau kedepannya aku punya pasangan orang Kristen gitu ya, yang agamanya Kristen, ya wajar dong, karena kan aku sekarang sudah percaya Tuhan Yesus. Pastinya aku mencari yang seiman gitu kan, yang sama-sama percaya dan takut akan Tuhan Yesus gitu loh. Jadi nggak mungkin gitu loh aku cari pasangan yang muslim gitu. Jadi ini suka salah paham sih orang gitu loh, karena mungkin dia nggak tahu ya gitu gimana perjalanan aku dari awal aku tertarik untuk mengenal Yesus sampai dengan saat ini. Mungkin apa ya, kedepannya nanti aku bakal punya pasangan yang agamanya Kristen gitu ya kan. Jadi berpikirnya gitu gara-gara pacarnya Kristen nih, gara-gara mainnya sama orang-orang Kristen nih gitu loh. Tapi sebelumnya di video pertama aku yang aku mulai ngebahas Q&A yang pertama itu, aku udah pernah jelasin bahwa sebelum ini aku tuh nggak punya teman deket yang agamanya Kristen ya. Temen deket aku tuh muslim semua gitu. Tapi karena memang aku sedang apa ya, ingin mencari tahu, mendalami tentang Kristus gitu. Jadi pastinya aku mencari komunitas, aku mencari teman, aku mencari pacar pun yang Kristen gitu teman-teman semua. Mudah-mudahan cukup menjawab ya, jadi tidak meresahkan lagi nih Bapak Ibu semuanya. Ya itulah murtadin ya Bapak Ibu semua. Ini murtadnya karena rudal berkulup gitu. Rudal berkulup katanya. Aduh, ngakak saya Bapak Ibu semuanya. Dari penjelasan di video ini, akhirnya kita tahu bagaimana perjalanan dari murtadnya perempuan ini. Katanya dimulai dari dia awalnya tertarik dengan agama Kristen, kemudian dia pelajari tentang Kristen, setelah itu akhirnya dia memilih untuk masuk ke Kristen. Karena dia sudah masuk ke agama Kristen, sekarang dia mulai mencari teman-teman yang Kristen, mencari komunitas Kristen, bahkan juga mencari pacar yang Kristen. Kita tidak tahu apakah benar seperti itu ataukah mungkin sebaliknya, karena bisa saja ceritanya dibalik. Misalnya saja dia tergoda dengan seseorang, dengan pria yang mungkin agamanya Kristen, kemudian gara-gara dia ingin menjalin sebuah hubungan dengan pria tersebut, akhirnya dia memilih untuk masuk Kristen.
Baik, terlepas dari itu semua, yang jelas seseorang murtad, maka bisa dipastikan dia tidak ada ilmunya di agama Islam. Menurut Buya Yahya, seseorang murtad itu disebabkan oleh 6 hal. Pertama, merendahkan atau meremehkan kitab Allah, meremehkan Al-Quran. Yang kedua, merendahkan atau meremehkan Rasulullah SAW. Kemudian yang ketiga, merendahkan atau meremehkan syiar-syiar agama Islam. Yang keempat, merendahkan atau meremehkan hukum-hukum agama Allah atau agama Islam. Dan yang kelima, meremehkan janji Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang terakhir, yang keenam, meremehkan ancaman-ancaman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kesimpulannya adalah setiap ada keyakinan ataupun pekerjaan yang merendahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang merendahkan Rasulullah SAW, ataupun merendahkan Al-Quran, kemudian merendahkan atau meremehkan syiar-syiar agama Islam, maka itu semua bisa mengarahkan seseorang untuk akhirnya menjadi murtad. Syiar agama Islam itu bermacam-macam, salah satunya adalah sholat. Ketika seseorang merendahkan sholat, meremehkan sholat, maka besar kemungkinannya dia akan mudah goyah. Dia akan mudah untuk diajak menjadi murtad. Sekarang kita akan lihat apakah perempuan di dalam video tadi, apakah dia dulunya mau belajar agama Islam, apakah dulunya dia rajin menjalankan sholat. Mari kita simak videonya. Farhan 1696, masih pernah sholat selama ini kak, salam toleransi. Aku terus terang aja, aku udah nggak pernah sholat. Sudah dari kapan ya? Lupa. Lebaran. Aku terakhir kali sholat itu aku ingat Sampai waktu lupa masih dia bulan kapan puasa terakhir kemarin. sholat. Karena kan disuruh ibu kan sholat gitu, ya udah aku sholat. Jadi selama ini ketika dia ada di Islam, dia jauh dengan agamanya sendiri. Bahkan dia sudah lama meninggalkan sholat, sampai dia lupa kapan terakhir sholat. Tadi dia juga bilang terakhir dia sholat karena disuruh ataupun dipaksa oleh ibunya. Katanya dia terakhir sholat itu sekitar atau berdasarkan ingatan dia itu terakhir waktu Lebaran. Setelah itu nggak sholat lagi. Sebenarnya sangat disayangkan ketika ada seorang anak yang murtad. Karena salah satu pahala yang akan terus mengalir ketika orang tua itu sudah meninggal dunia adalah salah satunya anak soleh yang mendoakan kedua orang tuanya. Tetapi perempuan ini dia malah tidak mau sholat dan bahkan malah memilih untuk murtad. Sebenarnya dia murtad ini adalah hal yang wajar. Kenapa wajar? Karena dia jauh dari ilmu agama Islam. Bahkan ada kata-kata yang sering kita dengar, sholat adalah tiang agama. Jadi sangat wajar kalau dia menjadi murtad karena di dalam agama Islam dia tidak mau melakukan sholat sehingga dia meruntuhkan agamanya sendiri. Makanya di awal tadi sudah kami bilang bahwa orang yang murtad itu tidak ada ilmu agamanya. Bagaimana menurut kalian? Apakah setuju dengan pendapat kami ataukah berbeda pendapat? Silahkan tuliskan pendapat kalian di kolom komentar. Baik, kami rasa itu dulu yang dapat kami sampaikan. Semoga video ini bermanfaat. Apabila ada salah kata, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Aku qouli hadza, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.